manusia lainnya. Dan hari ini kita hendak memberikan pembelaan kepada Bapak Charlie Chandra yang hari ini posisinya sedang menjadi tahanan dari kejaksaan, dari pengadilan yang terakhir sudah dibacakan materi pledoi Selasa yang lalu, dan acara ini adalah acara dalam rangka jelang putusan yang akan dibacakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2025. Jadi kami mohon nanti juga bisa hadir semua di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Agustus 2025. Dan dalam kesempatan ini saya pertama kali mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya. Yang pertama kepada LBH Apil Muhammadiyah yang dalam advokasi ini diwakili oleh Bapak Kubroni SHMH, dan nanti akan ada representasi dari LBH Apil Muhammadiyah yang akan memberikan sambutannya. Tadi saya sudah di WA, namanya adalah Bapak Ikhwan Fakhrul Roji, sarjana hukum. Fakhroji ya, sarjana hukum. Beliau adalah sekretaris LBH Apil BP Muhammadiyah. Kantornya di seberang dan sedang menuju ke acara kita begitu. Dan yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Fajar Gora, sarjana hukum, Magister Hukum. Nah, beliau ini juga bagian dari tim advokasi yang mengadvokasi Pak Charlie Chandra. Beliau dengan seluruh sumber daya yang ada di kantor beliau ya, Pak Fajar Gora dan Pak Reni, telah mendedikasikan seluruh sumber daya yang ada di kantor beliau untuk bersama-sama membela Charlie Chandra. Kemudian sudah ada di tengah-tengah kita jauh-jauh dari Bandung. Saya sama merasakan tepuk tangan dulu. Tadi udah duluan datang soalnya. Bang Rijal Fadila, sarjana hukum. Kasih aplaus buat beliau. Beliau diundang jauh-jauh datang karena kita tahu beliau juga yang selama ini ya lantang menyuarakan perlawanan terhadap kezaliman proyek PIK 2, dan beliau ini salah satu prinsipal penggugat PSN PIK 2 yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau terakhir putusan pengadilan menyatakan tidak dapat diterima, namun perjuangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu ya kita harus syukuri sebagai pemantik dari berbagai peristiwa lainnya, termasuk terbongkarnya pagar laut, ya perlawanan rakyat Banten yang kehilangan rasa takutnya, jadi berani bersuara, deklarasi, aksi, dan seterusnya. Jadi evaluasi kami terakhir bahwa apa yang dilakukan dalam proses advokasi dengan melakukan maju dan gugatan tidaklah dianggap sia-sia. Kemudian hadir dengan kita ini juga tidak bisa kita kesampingkan walaupun bukan bagian dari penggugat, yakni Majen TNI Purnawirawan Bapak Sunarko. Nah, beliau ini paling keras suaranya kita ada kedua. Jadi ya, saya pernah menyatakan kalau ada jenderal tidak bersuara tentang kezaliman PIK 2, saya bisa pastikan jenderal itu makan duit aduan. Ternyata Pak Sunarko bersuara terus, berarti bersih ini. Jadi darah dagingnya Pak Sunarko itu bersih nih dari dalamnya aduan ya, karena makan duit aduan. Dan di tengah kita tadi di belakang yang harus saya sebutkan, oh selamat datang Mas Hidu, silakan menempatkan diri. Ada saya sapa dulu Bang Refli Harun. Beliau juga selalu menjadi mitra partner untuk menyuarakan perjuangan-perjuangan masyarakat yang tertindas, dan hari ini juga acara ini bisa disaksikan di RH Channel. Dan tentu saja tokoh sentral aktivis perlawanan kedua Bapak Muhammad Saididu yang hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan baru kita datang prinsipal penggugat PIK 2 dari NPPI, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, Bapak Kolonel Purnawirawan Muhammad Nur Saman. Jadi beliau juga salah satu prinsipal penggugat dalam kasus PIK 2. Dua hari ketika kita sejumlah aktivis, ada Edi Mulyadi, ada Gubernur Wulandari, ada ARM, ada KMPRI, ada Bang Jaman datang belum ya Bang? Oh ada ya, dan yang lainnya. Oh ada juga yang selalu hadir tapi tidak diketahui, pulang juga tidak diketahui ya. Beliau ini dokter, satu-satunya dokter yang bikin sakit di Republik ini ya, Dr. Zul, yang justru
membuat rasa yang nggak sakit jadi sakit. Kenapa? Karena dengan beliau mengatakan kita ini sakit, kita sadar bahwa negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Ya, Pak Refli, Pak Zul, dan yang lainnya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, aktivis yang lainnya yang belum sempat saya sebutkan satu persatu. Oh iya, tadi juga ada dari FKMTI, saya lihat tadi. Lupa dari namanya, saya udah lama nggak ketemu. Juga ada korban tuduhan, juga saya lupa apa namanya. Ada juga apa? Kok saya lupa juga. Pak Edi Sri bukan, Agusti, ya Pak Agusti dari FKMTI juga sudah hadir. Nanti dari FKMTI siapa yang wakil nanti bisa juga cerita tentang masalah mafia tanah. FKMTI itu apa? Forum Korban Mafia Tanah Indonesia. Ya lupa. Terima kasih Pak Edi. Baik, untuk mengikat waktu untuk pembukaan. Semestinya dari LBH Muhammadiyah, tapi karena belum datang, kita awali pembukaan dari perwakilan advokat tim penasihat hukum yang membela Charlie Chandra. Saya awali hari ini dari Bapak Fajar Gorak. Para beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua yang hadir di tempat ini. Seharusnya memberikan penghargaan ini adalah dari kawan-kawan dari Muhammadiyah, tapi karena beliau belum hadir, saya dibawa untuk memberikan pengantar. 3 hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan. Betul Pak ya? Kemerdekaan. Apakah kita ini sudah merdeka? Melihat situasi dan kondisi politik yang di dunia kita sekarang, saya yakin kita merdeka. Kita masih hidup. Jadi dengan seperti yang disampaikan oleh Presiden pertama kita, Presiden Soekarno, yang menyatakan bahwa perjuangan kalian nanti akan lebih berat dari kami. Kenapa? Karena yang kalian lawan, kami melawan Belanda. Kelihatan, nyata, jelas. Tetapi lawan kalian adalah bangsa sendiri. Ya, bangsa sendiri. Ini yang menjadikan kita berat. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang. Ya. Dan kita berada di sini, saya yakin bukan karena kebetulan, ya, tapi karena kita sudah sepakat dan bersatu hati untuk sama-sama menegakkan hukum dan keadilan di Republik ini. Ya. Saya kebetulan mendampingi Charlie Chandra ini sudah sejak tahun 2022. Saat kriminalisasi pertama, saya sudah mendampingi. Dan ini ceritanya adalah bukan suka-duka, tetapi duka-duka. Ya. Karena isinya duka aja, nggak ada sukanya ini. Aneh-aneh. Kenapa saya bilang aneh-aneh? Sesuatu yang masyarakat awam melihat ini sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya itu tadi, dibantu oleh antek-antek orang-orang, oknum-oknum yang mendukung dalam tanda kutip kepentingan dan dari oligarki ini. Sebagai contoh nyata yang kami alami, pada saat pertama Charlie Chandra itu dilaporkan dengan alasan penggelapan. Ya, dalam cerita yang sama yang sekarang di persidangan ini, dulu dia dilaporkan dengan dasar penggelapan. Yang anehnya adalah yang digelapkan, Charlie memegang sertifikat papanya sendiri atas nama Sumita Chandra, terbit tahun 69, kemudian beralih menjadi milik si Hairil Wijaya, beralih menjadi milik Sumita Chandra tahun 88, dilaporkan penggelapan. Alasannya kenapa? Itu yang selalu disebut-sebut adalah adanya putusan pidana 596. Saya sampai hafal itu. 596, ada pemalsuan cap jempol, ada pemalsuan cap jempol. Kalau saya hitung, 596 itu disebut dalam
dalam apa namanya pembelaan kita sebut hampir 36 kali itu, tetapi tidak pernah menyebut satu pun putusan 726 yang mengesampingkan putusan 596. Kemudian setelah kita jalan, kita jelaskan kepada penyidik, kita minta gelar, barulah penyidik mengerti waktu itu. Dan beruntungnya kita, penyidik berani meng-SP3 perkara ini. Nah, sebelum SP3 juga saya ngadep ke apa namanya, ke Bapak Dirkrim waktu itu, Bapak Hengki Haryadi. Saya cuma bilang gini, Mas, saya cuma minta satu hal, tolong luruskan masalah ini, tempatkan hukum yang sebagaimana mestinya. Saya nggak minta yang lain. Apa jawab Hengki? Beliau cuma bilang gini, Mas, percaya saya, waktu saya nangkap Hercules 3 kali, itu handphone saya bunyi terus, bunyi berdering terus, tapi saya nggak peduli, saya tangkap. Oh gitu ya Mas, oke. Akhirnya setelah kita melakukan audiensi dan gelar di depan Bapak Hengki Haryadi, beliau kelihatannya agak marah sama timnya, sama Kasubdit dan Kanit dan penyidiknya, karena merasa hanya diberikan informasi sepotong, tidak seluruhnya. Akhirnya berapa hari kemudian, 4 hari kemudian setelah kita melakukan gelar, perkara itu dihentikan. Tetapi dari pihak ASG waktu itu yang diwakili oleh si Aulia Fahmi menyatakan, oh itu bukan SP3, itu berhenti karena kita cabut. Aneh lagi kan ilmunya, orang sudah di SP3 dia bilang dicabut. Lalu kemudian pada hari yang sama dia melaporkan balik, dia melaporkan lagi dengan sangkaan pemalsuan surat yang sekarang sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tangerang. Ya. Peristiwa hukum yang sama yang sudah pernah di SP3 diperiksa lagi di Pengadilan Negeri Tangerang yang saat ini sedang jalan. Kita sudah sidang hampir sebanyak 17 kali. Sidang kita itu mirip seperti teroris kelas berat ya. Banyak polisian, dijaga, minimal ada 30-an lah setiap kali kita sidang. Spesial sekali. Nah kita senang-senang aja ya, aman kan kita di situ kan gitu. Dijagain sama polisi. Selama 17 kali kita bersidang. Dan sebagai informasi sebelum kita sidang, dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum itu hanya sebanyak 3 lembar, ya, hanya 3 lembar. Sebenarnya yang berarti hanya 1,5 lembar, karena setengah lembarnya hanya berisi apa namanya, identitas. Yang lembar terakhir hanya berisi tanda tangan. Sebenarnya cuma 1,5 lembar. Nggak jelas itu dakwaan. Kita buat apa namanya, eksepsi atau tanggapan terhadap dakwaan. Kita balas di situ 30 lembar. Ya, kita jelaskan semua. Ya kalau secara teknis mungkin bapak-bapak ibu-ibu apa namanya agak terlalu paham dengan urusan ini, tapi kita membuat 30 lembar. Sudah? Nah, masuklah proses persidangan. Sebenarnya kasus ini kalau saya boleh ngomong, 263 ini, pemalsuan surat, judulnya pemalsuan surat, itu adalah sangat membingungkan. Ya. Pertanyaannya, surat apa yang dipalsukan? Surat apa yang dipalsukan? Buktinya apa? Ini mereka tidak pernah bisa menjawab ini. Satu. Kedua, bukti yang dipakai itu pun nggak jelas. Dalam bukti tidak disita, tetapi di persidangan muncul. Ini kalau dari teknis apa namanya persidangan ini udah nggak bisa diterima gitu ya. Sudah berjalan, kita jelaskan dari saksi-saksi segala macam. Saksi pertama duduk di situ adalah Bapak Nono Sampono, Direktur Utama MBM dan Agung Sedayu. Waktu itu Pak Nono kita kejar pertanyaan hampir 5 jaman ya, hampir 5 jam kita kejar itu, 5 jam kita kejar di situ. Ya, kita kejar 5 jam, tapi pertanyaan beliau tiap kali kita menanyakan dan dia kepepet, dia selalu bilang, oh ini bukan kompetensi saya untuk menjawab, bagian legal yang tahu, bagian legal yang tahu. Selalu dibuang ke bagian legal. Itu ceritanya waktu Pak Nono kita periksa. Nah, dari pemeriksaan Nono kita tahu bahwa
PT MDM ini menguasai tanah itu hanya berdasarkan izin lokasi, bukan sertifikat, izin lokasi. Dan sudah dijelaskan oleh ahli dan segala macamnya bahwa izin lokasi itu bukan alasan untuk pemilikan tanah. Sudah jelas clear gitu. Kemudian yang aneh lagi, ada namanya ahli pidana yang menjelaskan, menurut kami, pendapat kami, penjelasan beliau seorang profesor itu tidak mencerminkan keahlian beliau sebagai seorang profesor dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang kita tanyakan. Lanjut lagi, ada orang legal MBM namanya Meti Rahmawati yang seharusnya duduk hadir di situ, tetapi oleh jaksa penuntut umum tidak dihadirkan. Alasannya dia sedang ada di sedang tugas dan segala macam. Padahal jaksa dan hakim punya hak untuk menghadirkan secara paksa kalau keterangan orang itu diperlukan. Tetapi nyatanya tidak pernah dihadirkan. Lanjut ceritanya, datanglah hari tuntutan. Pada saat tuntutan dibacakan, ini sama sekali di luar perkiraan kita. Ya, kita berpikir paling-paling melihat seperti ini, tindak pidana yang sepele ini ya paling 2 tahun lah, 3 tahun. Tapi ternyata dituntut 5 tahun. Padahal hukuman maksimum untuk pemalsuan surat itu 6 tahun. Berarti dianggap ini perbuatannya jaksa yakin terbukti. Padahal fakta persidangan telah membuktikan bahwa mentah itu dakwaan jaksa itu. Bukti-bukti yang jaksa ajukan mentah semua. Itulah yang terjadi. Pertanyaannya, kenapa sampai kok bisa seperti itu? Pasti ada yang menggerakkan di belakang ini, yang menuntun dan memberikan punya kepentingan dalam dakwaan yang disampaikan oleh jaksa ini, termasuk juga proses persidangan dan segala macamnya. Karena ini aneh sekali, yang terjadi di ruang persidangan itu sudah aneh sekali, ya. Nah, kita masih berharap tanggal 20 besok, terakhir kita membacakan pledoi itu beberapa hari yang lalu. Dalam pledoi pembelaan yang kita sampaikan, kita menyampaikan hampir 240 halaman. Di situ kita kupas semua. Ya, kita kupas semua. Yang intinya adalah bahwa jaksa berdasarkan bukti tidak dapat membuktikan dakwaannya. Dalam permintaan kita, petitum kita minta supaya hakim membebaskan Charlie Chandra karena jaksa tidak dapat membuktikan. Nah, pada hari itu juga langsung jaksa mengajukan replik dan kita langsung duplik. Terakhir tanggal 20 besok, tanggal 20 Agustus ini akan dibacakan putusan oleh majelis hakim. Ya. Kalau secara hukumnya kita sangat yakin dan optimis bahwa ini nggak ada masalah. Ini bukan perkara yang susah kok. Bukan seperti perkara yang Tom Lembong atau Hasto yang melibatkan banyak saksi, perlu banyak pembuktian. Ini enggak. Ini hanya pemalsuan surat. Hanya dapat, gampangnya gini, lihat sangkaannya, lihat buktinya terpenuhi atau tidak. Udah itu aja. Tidak tahu, nggak lari kemana-mana gitu. Tidak terlalu sulit pembuktiannya. Kita masih sangat berharap dan optimis bahwa majelis hakim yang memeriksa dan perkara ini itu akan membebaskan Charlie Chandra. Dengan dasar adalah karena tidak terbukti. Kami meyakini itu dan kami berharap. Itulah tujuan kita berkumpul sekarang ini, supaya kita memberikan atensi terhadap perkara yang sedang berjalan ini dan memberikan masukan kepada majelis hakim yang akan membuat putusan bahwa perkara ini akan berdampak luas. Dalam penegakan hukum, terutama di daerah Teluk Naga dan Banten khususnya. Jika Charlie Chandra dinyatakan bersalah, yang jelas kami akan menempuh upaya hukum dan akan menempuh upaya non hukum apapun yang bisa kita tempuh. Ya, kita tidak akan berhenti di sini. Kita akan perjuangkan, karena yang kita perjuangkan ini adalah keadilan dan kebenaran. Itu yang menjadi tekad kami. Untuk itu kami mohon kepada seluruh hadirin yang hadir maupun nanti para pemirsa yang menonton YouTube ini untuk bersama-sama memberikan dukungan dalam upaya penegakan hukum ini. Supaya apa? Saat hukum tegak,
orang tidak bisa bermain-main lagi. Itulah pengantar dari saya. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak Ahmad Kosinuddin sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gora. Baik, kita serukan dulu yel-yel bebas, bebaskan cari yang biasa kita teriakan di pengadilan ya. Bebas, bebas, bebaskan Charlie, bebaskan Charlie sekarang juga. Bebas, bebas, bebaskan Charlie, bebaskan Charlie sekarang juga. Baik, untuk berikutnya sambutan, dan sebelum sambutan disampaikan dari LBH AP Muhammadiyah, saya kira kita semua cukup punya alasan yang besar untuk menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LBH AP PP Muhammadiyah. Kenapa demikian? Pertama, Ormas Muhammadiyah adalah satu-satunya ormas yang turun di PIK 2 dan secara tegas formal menyatakan membela masyarakat yang terzalimi di PIK 2. Kasih plus. Yang kedua, bukan hanya dalam konteks yang non litigasi, PP Muhammadiyah dalam kasus Charlie Chandra juga secara legal formal menjadi pihak yang turun dalam membela korban kezaliman PIK 2 Charlie Chandra. Kasih plus. Dan tentu saja kita berharap apa yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah ini bisa menginspirasi ormas-ormas atau partai-partai yang lain untuk turun, terutama kepada partai, agar partai turunnya bukan saat kampanye saja, begitu ya. Baik, kami persilakan sambutan dari LBH AP PP Muhammadiyah yang dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ikhwan Fakhrur Rojih, Sarjana Hukum selaku Sekretaris LBH AP PP Muhammadiyah. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati para tokoh masyarakat hadir, tokoh-tokoh kita, ada Pak Said Dudu, ada Pak Sudarko, Pak Rizal Fadilah yang tokoh Muhammadiyah juga, dan semua tim kuasa hukum yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kepada para hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini, pertama-tama saya mewakili LBH Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengucapkan banyak terima kasih ya atas kerjasama, atas kebersamaan kita selama ini. Karena memang visi misi kita di LBH APPP Muhammadiyah adalah memberikan pembelaan kepada siapapun tidak melihat sara yang kemudian menjadi korban dari kezaliman. Itu adalah prinsip dari LBH APPP Muhammadiyah. Karena itu dalam kasus Charlie Chandra ini kami melihat, dan saya kira kita semuanya ya melihat bahwa dari awal memang ini adalah wujud ya daripada pembajakan oligarki terhadap penegakan hukum. Ini yang kemudian sangat kita prihatinkan. Karena itu kami sangat berharap bahwa pengadilan ya itu menegakkan wibawanya untuk menegakkan keadilan. Itu yang kami harapkan, kita semua harapkan. Walaupun ya kita melihat bahwa
fenomena pembajakan penegakan hukum kita oleh oligarki itu sangat masif sekali ya. Karena itu menjadi PR kita bersama gitu untuk bagaimana supaya mengembalikan hukum itu ya sesuai dengan fungsi dalam negara hukum ya. Itu yang kita kemudian perhatikan. Ini adalah perjuangan panjang kita sebenarnya. Ini adalah bagian dari perjuangan panjang kita bagaimana mewujudkan hukum itu adil untuk semua, tidak dibajak oleh kepentingan-kepentingan oligarki dan lain sebagainya. Karena itu dalam kasus Charlie Chandra ini kami sangat berharap ya, bahkan ini juga harus menjadi perhatian ya bagi kepala negara juga, presiden dalam hal ini gitu ya, agar ini hukum gitu. Maksudnya yang kemudian menjadi perhatian kita bersama ini adalah penegakan hukum. Kita ini berjuang untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil untuk semua gitu ya, yang tidak dibajak oleh oligarki. Itu yang kemudian menjadi perjuangan kita bersama, yang itu harus kita suarakan juga kepada yang saat ini, rezim yang berkuasa saat ini. Dan kami mohon maaf apabila selama bekerja sama dengan teman-teman ada kekurangan. Sebenarnya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk LBH AP Muhammadiyah. Takbir. Baik, sebelum masuk ke sambutan selanjutnya, alangkah baiknya penonton kami harapkan hadir sekalian hikmat untuk melihat video tayangan yang sudah dipersiapkan panitia. Agar suasana lebih hikmat, mohon lampu dimatikan ya, seolah-olah kita ada di bioskop walau dengan peralatan seadanya. Kepada operator dipersilakan, kemudian suaranya agak diperbesar. Karena itu catatlah nama-nama mereka, catat nama awan, catat nama Bersaing, catat nama Salim, catat nama Saporo, catat nama Waras Alai. Mereka ini telah dalam melakukan kezaliman pada warga kita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, merampas tanah keluarga kita dan membangun industri properti di atas tanah warisan keluarga kita. Hari ini hasil dari penduduk
mempercayai masih ada hukum dan keadilan di negeri ini. Setelah rakyat mengetahui syaratnya, bagaimana aparat penegak hukum tidak lagi berkhidmat kepada hukum untuk melayani rakyat. Mereka sibuk melayani kepentingan politik. Istri yang setia, ibu yang baik bagi anak-anak saya. Kesetiaan itu begitu besar pengorbanannya agar yang harus sangat mahal. Setia mendampingi suami yang difitnah sebagai wanita. Setia mendampingi suami yang hanya kehilangan harta kenangan orang tua, bukan hanya dilepaskan oleh semua. Mereka juga setia mendampingi suami yang dirampas kemerdekaannya dikriminalisasi oleh oligarki individual melalui perkara ini. Penonton, ini bukan bioskop, udah kayak di bioskop ternyata. Baik, itu tayangan sekilas, tapi sebelum melanjut ke acara selanjutnya ada dua pengumuman. Pertama, mobil yang berplat nomor B2380 JBB ya, 2380 JBB mohon mundur karena yang di depannya mau keluar, nanti gantian menempati tempat itu. Yang kedua ada lagi B2529 KKD.
menghalangi mobil lainnya, mohon disesuaikan dulu, setelah itu baru masuk lagi begitu. Baik ya. Baik, itu tadi cuplikan sedikit dari banyaknya perjuangan para aktivis di PIK 2 dan juga sedikit dari banyaknya kejahatan oligarki PIK 2 yang sudah dikompilasi oleh tim media untuk bisa ditayangkan. Selanjutnya kita mendengar sambutan dari apa ya, kalau kita bisa sebut ini tokoh sentralnya perlawanan PIK 2. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Muhammad Saididu. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan-insan yang hanya takut pada Allah yang berkumpul di tempat ini yang saya hormati, pasti mereka di luar, para termul ini menyatakan orangnya itu saja, itu pasti. Dia nggak tahu bahwa memerdekakan Indonesia itu hanya Bung Karno, Bung Hatta, itu saja juga. Mulai kemarin termul sedang diterjunkan. Coba lihat, termul sedang dibawa ke Solo dan tiap hari ada acara di sana. Dan sekarang didatangkan dari luar Pulau Jawa, Kalimantan sudah jalan. Saya nggak tahu Sulawesi, jadi ini lagi bergerak. Jadi Presiden Prabowo harus hati-hati. Ada apa termul ini? Lihat. Sekarang juru maki mereka di TV-TV bukan juru ngatur lagi, juru tabok. Semua orang mau ditabok sama mereka. Mulai kemarin medsos dipenuhi oleh mereka dan memaki-maki semua yang ingin membela Prabowo. Ini kayaknya sudah mendekati perang kalau udah begini. Saya tanya, apakah kita siap perang melawan mereka? Tadi saya ingin menyampaikan yang namanya Nono Sampono itu adalah Letnan Jenderal. Supaya clear, supaya Pak siapa namanya, Pak Sunarko tahu juga, ada juga bekas temannya seperti itu. Saya ingin menyampaikan. Saya mengikuti 2 sidang tentang kriminalisasi. Waktu yang bersamaan yaitu Tom Lembong dan Charlie Chandra. Saya mengatakan bahwa pengadilan sekarang, kedua tempat itu hanya untuk melegalisasi, menghukum orang yang berbeda dengan Jokowi dan oligarki. Itu hanya legalisasi. Di sidang Tom Lembong, tidak ada yang didengar itu namanya fakta persidangan. Tidak ada. Sepertinya tuntutan jaksa sudah disiapkan di ruang yang disepakati oleh mereka sebelum sidang dilakukan. Tuntutan sudah disiapkan oleh hakim tanpa mendengar apapun. Jadi ini saya katakan, negara ini sudah dirusak oleh ahli hukum di ruang pengadilan. Mohon maaf ahli hukum, Anda perusak negeri ini. Bukan para insinyur, tapi didukung oleh para politisi. Inilah negara kita. Jadi saya sudah membayangkan Charlie Chandra nanti tuntutannya, saya yakin siapa tahu sudah dibikin di PIK 2 malam ini oleh mereka. Fonisnya, tuntutannya sangat tidak masuk akal. Jadi saya semua minta semua rakyat, wajah-wajah jaksa itu tandai mereka, wajah-wajah hakim tandai mereka. Mereka perusak negeri. Saya sudah tidak habis kesabaran melihat mereka. Saya berharap kalau masyarakat Pati kompak bangkit melawan hanya karena menaikkan PBB, maka apakah kita diam? Tanah kita mau dirampas oligarki, kita tidak kompak. Saya berharap seluruh Indonesia bangkit.
Tanah kita mau dirampas mereka. Bukan hanya Aguan. Temannya Aguan banyak dan juga banyak bintang-bintang di balik Aguan. Oke? Coba kita lihat mereka. Lihatlah. Dari 56 juta hektar lahan yang sudah disertifikat, hanya 50 orang keluarga yang memiliki. Artinya satu keluarga memegang 1 juta hektar. Kita diam. Kita diam. Bapak saya perintis kemerdekaan. Insya Allah saya akan hadapi mereka apapun yang kita hadapi demi rakyat. Saya cerita pengalaman saya. Bayangkan Muhammad Said Didu yang teriak tiap hari itu menghadapi mafia tanah di Makassar. Selama 32 tahun saya hadapi mereka. Dengan 5 keputusan Mahkamah Agung memenangkan saya. Tapi tetap diganggu oleh mafia tanah. 32 tahun, 5 keputusan Mahkamah Agung, tanah milik Said Didu masih diganggu terus. Terus kita harus diam. Coba bayangkan rakyat kecil, apa yang akan dihadapi. Ini fakta. Jadi Bapak Presiden Prabowo, musuh Bapak adalah mafia tanah dan mafia hukum. Kalau Bapak tidak bisa menyelesaikan ini, jangan salahkan kalau rakyat Indonesia mengambil semangat masyarakat pati untuk bergerak. Karena tidak ada jalan lagi. Oke? Nah sekarang, apa yang mereka lakukan sebenarnya? Ini semua aparat terlibat. Kasus 3 cara mereka mengambil tanah. Yang paling kasar adalah kriminalisasi, yang kedua intimidasi, yang ketiga adalah negosiasi VIP. Negosiasi VIP adalah terhadap toko-toko yang penentu di wilayah itu. Kalau ada tanahnya maka dibeli harga bisa 100 kali lipat dari harga. Dan itu pernah dicobakan ke saya. Oke? Nah, makanya diam semua. Saya tahu semua nama-nama yang sudah dinikmati di PIK 2. Suatu saat akan saya buka, kalian memang. Saya tahu toko-toko yang punya tanah di sana dan sudah dibeli oleh PIK 2 dengan harga yang sangat mahal. Ya, kalau harga tanah rakyat beli 50.000, maka mereka dibeli 1 juta per meter. Dan yang negonya adalah yang pimpinan perusahaan itu berpangkat jenderal Purnawirawan. Oke, fakta. Nah, jalur sekarang asal Bapak tahu yang dikatakan terus isu tanah, saya teriak karena tanah saya. Padahal saya selalu menyatakan kalau kau beli tanah rakyat dengan harga yang wajar, tanahku kasih gratis. Clear. Tapi di framing oleh mereka bahwa saya meminta uang. Saya tidak pernah ingin menjual tanah saya. Dan sekarang saya dapat informasi, saya sedang dirancang dikriminalisasi juga dengan menganggap bahwa tanah saya itu dibeli secara tidak sah padahal 32 tahun lalu. Fakta. Tapi saya akan hadapi mereka. Ya mati bawa apa sih? Nah sekarang intimidasi itu terjadi kepada seluruh rakyat Banten, seluruh rakyat Indonesia. Intimidasi dilakukan oleh mereka. Dan Biang Kerok kedua sebenarnya adalah kepala desa lurah dengan BTN. Itulah Biang Kerok dua-duanya. Itulah jangan heran, Abdesi dulu dibentuk ketuanya dari PIK 2. Ya, ketua umum Abdesi, sehingga dikasih jabatan lurah 7 tahun oleh Joko Widodo. Habis itu Joko Widodo memberikan PSN kepada PIK 2. Terus siapa yang di belakang pembina Abdesi itu? Menteri yang sangat berkuasa, pasti Bapak tahu. Jadi sangat susah dipisahkan bahwa kasus PIK 2, kasus penggusuran rakyat di Banten, di belakangnya adalah Joko Widodo. Clear. Kau bantah apa? Oke? Sekarang, tadi kasus intimidasi, Pak Fuad, ini tokoh Banten, sedang diintimidasi, tapi alhamdulillah kemarin sudah keluar
bahwa polisi yang mengintimidasi itu memang pelanggar etika, udah keluar dari propam polisi. Nah, intimidasi pada saat ketemu saya dengan Charlie Chandra, saya dapat tekanan banyak sekali, hati-hati berjuang untuk Charlie Chandra. Itu mafia tanah. Tapi nama saya Muhammad Said Didu, biasanya saya menunggu dari Allah arahan. Setelah saya ini orang benar, ini harus dibela. Karena Charlie Chandra hanyalah puncak perjuangan rakyat yang terintimidasi oleh aparat. Charlie Chandra hanya puncak. Charlie Chandra itu double minoritas, etnis China, Katolik. Tapi kami tidak pandang itu. Yang menggusur juga etnisnya mereka. Kami tidak pernah memandang itu. Buktinya PP Muhammadiyah lah yang ada paling depan membela. Dari para pihak yang menganggap bahwa ada SARA di Indonesia, itu tidak ada. Kalian yang merusak bangsa ini. Saya menyaksikan di ruang pengadilan Tom Lembong, istrinya Katolik, membawa rosario. Di sampingnya lah ibu-ibu pakai jilbab membawa tas. Di ruang pengadilan, tasbih dan rosario berputar bersama. Kalian yang menganggap bisa ada masalah etnis ini, bukan. Siapapun yang berbuat menggosok rakyat etnis itu kita lawan. Kami bukan anti etnis tertentu. Kami anti kepada orang yang mau menggosok rakyat. Itu yang kita. Nah, saya baru pulang dari Pekanbaru, saya dari pulang Medan. Bayangkan Pak, ada teman saya bekas direktur PTP, tanahnya sudah 20 tahun dikuasai. Tahu-tahu muncul sertifikat. Muncul sertifikat atas nama orang Batam. Nah, begini masalahnya. Lurah kan begini, Anda punya tanah. Tahu-tahu dinyatakan nanti ada yang mengakui. Dan lurah dengan BPM menyatakan ini sah. Yang mengaku ini, maka tanah Bapak langsung hilang. Itulah terjadi. Itulah kenapa pada saat Menteri ATR BPN menyatakan saya akan membela pagar laut, saya tidak pernah percaya dia. Karena saya tahu dia. Ya. Nah, faktanya setelah dia mengancam mungkin terjadi negosiasi, maka langsung menyatakan sertifikat PIK 2 laut itu adalah sah. Itulah pedagang kekuasaan. Semua ini kita harus lawan. Karena mereka adalah pedagang kekuasaan. Saya 30 tahun dalam birokrasi, itulah cara mereka berdagang. Nah, sekarang, oke, kita menghadapkan dua pilihan. Kalau Charlie Chandra dihukum, maka mereka akan pesta pora seluruh Indonesia, maka seluruh tanah rakyat akan habis. Karena pasti seluruh aparat merasa ini ada uang. Pasti terjadi gerakan masif seluruh Indonesia merampas tanah rakyat karena merasa menang mengalahkan Charlie Chandra. Ini bukan masalah Banten, ini masalah Indonesia. Jadi saya hanya mengetuk hati hakim yang kebetulan sekarang hakimnya adalah Ketua Pengadilan Negeri Tangerang. Saya nggak tahu naiknya karena meluruskan ini atau ada sesuatu. Bangsa ini butuh keputusan Anda. Menyelamatkan bangsa atau menghukum Charlie Chandra dan memenangkan oligarki, itu pilihan. Itu pilihan. Dan saya lihat hakimnya nggak terlalu muda juga, belum tentu hidup panjang lagi lah. Saya melihat wajah ya sudah berumur juga lah. Nah, saatnya jangan sampai Presiden Prabowo turun lagi menegur hakim seperti kasus Tom Lembong. Ya. Tapi kalau umpamanya dia memenangkan dan memenangkan oligarki, ini bukan perkara pidana. Ini perkara adalah memenangkan oligarki dan mensahkan oligarki menggusur rakyat. Tolong itu baca. Bukan sekedar pemalsuan formulir 13 itu. Bukan. Ini adalah perkara apakah Indonesia, apakah hakim masih memihak melindungi rakyat ataukah memang menjadi alat oligarki.
Itu sebenarnya pilihannya bagi mereka. Saya berharap dengan Presiden Prabowo sudah menegur lewat abolisi kepada perkara Tong Lembong, hakim pengadilan negeri Tangerang menjadikan pelajaran bahwa saatnya mereka mengambil keputusan yang tidak menggunakan ruang sidang untuk memenuhi keinginan Aguan dan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan Aguan, lawan Antoni Salim, lawan Bigla, tegakkan hukum, tegakkan keadilan, bebaskan Charlie. Baik, terima kasih Pak Muhammad Saididu. Tadi sudah hadir Bang Refli Harun dan beliau katanya mau pamit, maka minta didahulukan dulu. Kepada beliau kami persilahkan lebih dahulu. Kepada Dr. Refli Harun dipersilakan. Beri plus buat Pak Refli Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau baca puisi aja lah ya, biar nggak lama. Soalnya sudah disampaikan semua oleh Daeng atau Puang Saididu tadi. Nah, ini puisi karya Sutarji Kalzom Bahri yang mengingatkan kita bahwa kita harus satu. Cuma ada bagian yang saya tidak bacakan karena saru. Kan biasa Sutarji begitu dia. Jadi judulnya satu ya, jadi bisa di selami. Satu, karya Sutarji Kalzom Bahri. Ku terjemahkan tubuhku ke dalam tubuhmu, ke dalam rambutmu ku terjemahkan rambutku. Jika tanganmu tak bisa bilang tanganku, ku terjemahkan tanganku ke dalam tanganmu. Jika lidahmu tak bisa mengucap lidahku, ku terjemahkan lidahku ke dalam lidahmu. Aku terjemahkan jemariku ke dalam jemarimu. Jika jari jemarimu tak bisa memetikku, ke dalam darahmu ku terjemahkan darahku. Kalau darahmu tak bisa mengucap darahku, jika ususmu belum bisa mencerna ususku, ku terjemahkan ususku ke dalam ususmu. Daging kita satu, arwah kita satu, walau masing jauh. Yang tertusuk pada Charlie berdarah padaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saja ya. Itu saja, semuanya saya kira sudah jelas. Charlie korban mafia, tidak bersalah. Hakim harus membebaskannya atau dia layak untuk diberikan abolisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Ternyata ada talenta seorang sastrawan juga ini ya. Ahli tata negara, hukum tata negara, sekaligus sastrawan. Udah cukup sastrawan aja, jangan sastrawan politik. Kalau sastrawan politik udah punya saya itu. Baik, selanjutnya dari sisi ya militer ya. Tadi sipil sudah waktunya militer. Sebelumnya saya mau cari info. Maijen Purnawirawan TNI Samsu Jalal sudah hadir belum? Kalau belum berarti Maijen juga mantan Danjen Kopassus, kepada beliau Bapak Maijen TNI Purnawirawan Sunarko dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rasanya kita semua kemari sudah punya satu tujuan, satu visi. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka menunjukkan
kepada saudara-saudara kita di tempat lain bahwa kita di sini bersuara untuk apa? Melindungi, ya, atau untuk mendukung, atau untuk mengamankan saudara kita Charlie Chandra yang dikriminalisasi oleh siapa? Oleh oligarki. Karena itu tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Wang Said Didu permasalahannya. Charlie Chandra ini salah satu saja di antara orang-orang atau di antara saudara-saudara kita yang dikriminalisasi, yang apa istilahnya ya, mungkin terlalu halus istilah dikriminalisasi itu, dipitnah, dirampok dan lain sebagainya. Terus saya ingat tadi ceritanya yang punya tanahnya dirampas, kemudian dimasukkan penjara. Saya ingat kasus 7 Desember 2000 berapa itu? Kasus kilometer 50. 6 pengawalnya Habib Rizik dibunuh. Tapi keterangan pertama dia dituduh sebagai tersangka. Dia sudah jadi jenazah atau jadi mayat, dinyatakan sebagai tersangka oleh polisi. Jadi pengadilan dagelan di negeri kita ini udah berkali-kali. Dari kasus kilometer 50, kasus Sambo, kasus mana lagi? Kasus Habib Rizik, Gus Nur, Bambang Tri, Kanjuruhan, Lembong, dan terakhir. Dan mudah-mudahan dengan kita berkumpul dan bersuara begitu keras, hakim nuraninya kembali hidup. Hakim ini terlalu sombong memberi predikat dirinya wakil Tuhan di dunia, betul? Istilahnya itu mereka tuh menyebut dirinya adalah wakil Tuhan di dunia. Kita lihat kali ini benar-benar jadi wakil Tuhan atau jadi wakil iblis dari neraka. Jadi saya hadir dan dengan teman saudara sekalian bersuara, berteriak dalam rangka meminta agar kriminalisasi terhadap saudara kita Charlie Chandra ini selesai. Berarti dia dibebaskan dari tuntutan yang aneh-aneh ini, yang tidak masuk akal, yang sifatnya fitnah keji. Itulah yang bisa saya sampaikan. Kemudian pada kesempatan ini juga saya berharap, saya minta kepada aparat yang sudah jadi peliharaan oligarki rakus ini sadar. Aparat ini dari mulai BPN, APSI, polisi, ya kejaksaan sekarang sampai ke pengadilan. Saya yakin semua instansi ini punya kode etik, punya pegangan, terutama pegangan agama. Bertindak, bersikap, dan memutuskan pakailah landasan hukum dan agama yang saudara anut. Kita di Indonesia ini harusnya seluruh warga negara adalah orang beragama, karena dasar negara kita adalah Pancasila. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Logikanya, kesimpulannya, seluruh orang Indonesia ini beragama. Faktanya kita bisa simpulkan. Apakah orang-orang yang jadi peliharaan, apakah yang jadi peliharaan orang-orang rakus seperti Aguan ini beragama atau tidak? Karena itu pada kesempatan ini saya coba menyentuh hatinya. Kita punya kode etik,
kita punya buku pedoman, kita punya undang-undang dasar cukup agamis. Masa kejadian yang saya katakan tadi, dari mulai kasus kilometer 50 sampai yang lain-lain begitu biadab, nggak sadar-sadar, aparat penegak hukum, polisi, kejaksaan, pengadilan. Kalau di sini, di kasus Charlie Chandra ini sampai ke BPN dan abdesi. Para aparat ini sebetulnya abdi rakyat karena mereka digaji oleh kita. Jadi ada durhaka atau khianat kepada orang yang memberi amanah maupun memberi hidup. Kalau kalian tidak bekerja sesuai dengan tuntunan yang ada. Kemudian berikutnya semua ini terjadi karena pemerintah kita ini tidak tegas. Kalau saya pinjam istilahnya Pak Said Didu, pemerintah kita ini letoy. Betul Pak Said? Pemerintah kita ini letoy. Pemerintah kita ini tidak punya kekuatan menghadapi bajingan-bajingan yang jadi pengkhianat. Bajingan orang rakus dan aparat yang jadi pengkhianat. Karena itu orang nomor satu di pemerintah kita ini adalah Presiden Prabowo. Apakah langsung presiden atau lewat menteri-menterinya? Dengarkan ini. Sekali lagi, semua kesemrawutan ini terjadi karena pemerintahan kita letoy. Pemerintahan kita ini tidak punya kekuatan. Pemerintahan kita ini tidak punya keberanian menegakkan aturan. Semuanya dikendalikan oleh manusia rakus yang namanya oligarki. Sebagai rakyat, saya menuntut pada pemerintah dan belajar dari saudara-saudara kita di Kabupaten Pati. Kalau tuntutan kita secara persuasif vokal seperti ini tidak diikuti, mungkin kita perlu belajar dari saudara-saudara kita yang di Pati, bagaimana kita memberi pelajaran kepada pemerintah, kepada aparat. Jangan aparat hanya mau senang-senang menikmati fasilitas yang diberi oleh negara, tapi tidak peduli kepada rakyatnya, terutama rakyat kecil yang terzolimi. Sekali lagi, kalau teriakan kita, pernyataan kita tidak didengar, padahal itu tanggung jawab pemerintah yang kita angkat dan kita pilih untuk menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Boleh kan kita ambil lagi? Kita tiru, kita belajar dari saudara kita yang ada di Kabupaten Pati. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi kalau kita dengan cara-cara bersuara seperti ini tidak didengar, nggak salah kalau kita ambil paksa. Tidak salah kalau kita ambil paksa. Karena kita pilih pengelola negara ini, pemerintah, baik yang di eksekutif maupun di legislatif, untuk mengurus negara dengan benar dan adil. Sekarang apa ada keadilan? Ya apa boleh buat? Kita ambil lagi, kita susun, kita cari lagi orang yang lebih amanah. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Khalid dan terima kasih Pak Sunarko. Baik, sebelum ke yang lainnya, ada Sekjen TPUA ingin menyampaikan karena akan ada agenda. Dipersilakan dulu dari Bang Azamkan, nyela sedikit karena ada agenda lain katanya. Baik, silakan Bang Azamkan, Sekjen TPUA.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh-tokoh Tangerang dan rakyat Tangerang untuk memperjuangkan proses PIK 2 ini sudah bisa dilakukan kapan saja karena ada putusan MA Mahkamah Agung yang menggugurkan PSN dari 12/2004 perekonomian. Peraturannya itu sudah gugur dengan putusan 12 tahun 2025 di Mahkamah Agung. Maka perlawanan itu bisa langsung dilakukan oleh rakyat, tidak perlu lagi nunggu. PIK 2 sebagai PSN sudah di-close, ditutup, sudah tidak ada lagi. Maka perlawanan tidak perlu takut karena di belakang kita ada banyak advokat, banyak tokoh, banyak legend yang akan melindungi dan akan siap perang melawan hukum, politik, bahkan pada tingkat fisik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seharusnya kasus Charlie Chandra ini yang sudah diajukan pertama gugatan di Jakarta Utara ya, itu sudah harus gugur. Pidananya tidak bisa dilanjutkan. Tapi ini karena kejahatan yang dilakukan oleh Aguan yang sudah membayar Antoni Salim kepada seluruh aparat negeri kita, maka tetap saja dilakukan proses kriminalisasi terhadap siapapun. Ini sangat berbahaya. Padahal Perma 1 tahun 56 itu jelas kalau sudah perdatanya dijalankan maka di hold pidananya, tidak perlu lagi dilanjutkan. Harapan kita tentu berpulang pada terakhir tanggal 20 untuk semoga hakim diketuk hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa putusan itu akan bebas. Tapi kalau ternyata mengikuti alur cerita mulai dari Polda, JPU yang cuma 1,5 yang itu penghinaan kepada institusi dakwaannya dan itu tidak rasional dan mudah dibaca bahwa itu main-main. Bahkan jawaban dari pihak rekan-rekan advokat itu sudah sangat luar biasa dan ini dijelaskan oleh Mas Dora 30 lembar dan terus masih juga diabaikan. Begitu zalimnya negeri ini, begitu jahatnya negeri ini, begitu sudah tidak lagi berpihak pada objektivitas, berpihak kepada kebenaran. Tapi ingat, azab itu tidak akan dia. Allah Maha Melihat, Allah Maha Tahu karena kita orang muslim. Yakin, seyakin-yakinnya. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bangsa. Semangat ya, semangat ya. Hidup bangsa. Tapi sebelum melanjutkan, agar kita tahu juga apa sebenarnya yang terjadi di kedua, mohon tim media kembali untuk menayangkan ringkasan teaser kedua yang sebelumnya sudah disiapkan dan mohon belum ya? Ya, dan mohon lampunya dikondisikan. Dan untuk pembicaraan yang sudah ada di list, mohon untuk bersama. Terima kasih. Marto Muke. Orang yang menyerahkan apa saja hampir semua persidangan yang terkait dengan oligarki PIK 2 itu berlangsung dari Indonesia. Jadi saya mengingatkan seluruh para penegak hukum untuk Anda nama-nama Anda akan dijaga oleh Indonesia. Cucu-cucu Anda akan ikuti terus bahwa ini adalah oligarki untuk memenjarakan rakyat yang mempertahankan
sekalian. Seluruh jamaah sekali dengan itu mereka oleh dihapus itu kelemahan sekaligus bermasalah kepada kita. Sungguh dipercayai wasih al-hukum dan keahlian di negeri ini. Setelah rakyat mengetahui isi aturannya, bagaimana aparat penegak hukum tidak bagi, bagaimana aparat hukum pada melayani rakyat, maka sibuk melayani kepentingan politik ini. Proyek ini, nanti yang kita Baik, jadi selain perjuangan hukum melalui gugatan pengadilan, juga pendampingan hukum kepada korban kriminalisasi PIK 2, aktivis-aktivis di Jakarta itu membersamai aktivis-aktivis di Banten untuk melakukan aktivitas penyampaian pendapat di muka umum melalui sejumlah demonstrasi. Dan salah satunya dimotori oleh Dr. Marwan Batubara. Nah, hari ini kita persilakan Marwan Batubara untuk menyampaikan pandangannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya mau menyampaikan beberapa hal yang saya bagi ke 3 fokus utama, yaitu pertama kondisi terkait PIK dan kasus Mas Charlie, kemudian yang kedua sikap pemerintahan Prabowo, yang ketiga apa yang harus kita lakukan setelah mereview fokus pertama dan kedua. Nah, yang pertama, secara faktual kita melihat bahwa telah terjadi kejahatan sistemik oleh pemerintah, pejabat-pejabat negara dengan pengusaha. Kalau bicara PIK, maka yang melakukan dari sisi pengusaha itu adalah Aguan dan Antoni Salim. Dari sisi pemerintah, pentolannya adalah Joko Widodo. Ya,
Di tempat lain bisa saja berbeda. Seperti misalnya akhir bulan lalu saya dengan Pak Narko, acara Purnawirawan di Medan, itu tanah tidak jauh dari Medan. Dicaplok oleh konglomerat sampai-sampai rakyat di sekitar Tanjung Merawa itu harus jaga malam. Supaya tanahnya tidak dikuasai oleh konglomerat itu yang di-backup oleh aparat negara, termasuk terutama itu biasanya polisi. Dan itulah yang terjadi di PIK 2 di Rempang dan di tempat-tempat lain. Jadi faktanya kejahatan sistemik ini yang disebut sebagai state corporate crime itu sudah berlangsung lama dan terus berlangsung hingga saat ini dan ada di mana-mana. Nah, masalahnya kalau kita lihat dulu itu yang berada di garis depan dari sisi pemerintahnya itu adalah Joko Widodo, di backup oleh menteri-menteri. Ya, terutama juga dari Polri. Polri itu pembackup utama Parcok yang kita panggil sebagai Parcok. Nah, apa kejahatannya misalnya? Di PIK itu ada tanah negara, hutan lindung sekian ribu hektar. Dicaplok, tidak jelas bagaimana ganti ruginya. Tapi itu terjadi misalnya dengan barter. Aguan membangun sarana di IKN, misalnya seperti itu. Ya, atau rakyat tanahnya itu dipaksa jual, diintimidasi, kriminalisasi dan sebagainya. Termasuk teman kita, saya kira Pak Charlie itu hanya salah satu dari sekian puluh orang yang tanahnya dicaplok yang ukurannya itu memang di atas 5 hektar misalnya, termasuk Pak Said yang tetap bertahan. Tapi itu terjadi untuk yang level menengah. Tapi kalau yang di bawah itu tinggal panggil, paksa jual, usir, lalu tanahnya dikuasai oleh pengembang PIK 2 Aguan dan Antoni Salim. Lalu apalagi kejahatannya, misalnya empang di Urup, jalan-jalan negara, jalan-jalan daerah itu dikuasai oleh konglomerat. Kemudian sawah misalnya itu yang produktif yang mestinya dilindungi itu digarap, diambil oleh pengembang yang terlibat dalam state corporate crime tadi. Jadi dari sisi level kejahatan sebetulnya ini sudah sampai kejahatan puncak. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana sikap pemerintah terutama setelah terjadi pergantian pemerintahan oleh Pak Prabowo. Kita catat ada kampanye besar oleh TNI Angkatan Laut di akhir bulan Januari. Untuk apa? Untuk cabut pagar laut. Ya, show of force. Negara hadir. Untuk apa? Salah satunya mencabut pagar laut yang panjangnya 30,16 km. Ternyata yang dicabut hanya sekian kilometer. Yang ditangkap hanya satu kepala desa, Tohot, yang sekarang tidak jelas rimbanya sudah sampai di mana nih kasus. Ya. Kemudian begitu banyak protes kepada Aguan, ternyata Prabowo misalnya memanggil Aguan ke istana bulan Maret. Jadi tidak lama setelah itu, setelah show of force, tidak jelas apa hasilnya, tapi di sisi lain orang yang digugat rakyat secara terbuka berkelanjutan di Banten dan di Jakarta ini, termasuk teman-teman di Bandung, itu ternyata diterima oleh Prabowo di istana. Bulan April, Aguan bikin komitmen akan membantu pemerintah Prabowo membangun 3 juta rumah misalnya. Ya, jadi mungkin saja inilah barternya. Tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa Prabowo ini sebetulnya kalau kita rujuk ke pidato 20 Oktober waktu pelantikan, ini hanya omon-omon. Pemimpin hipokrit yang katanya pro rakyat, tapi rakyat yang sudah dizolimi di Banten, di PIK 2 terutama, termasuk teman-teman kita di Rempang, lalu yang sedang terjadi di Tanjung Merawa, Sumatera Utara sana, itu tidak dipedulikan. Bagaimana bisa terjadi? Karena memang di balik Aguan itu ada Polri misalnya sebagai operator lapangan. Lalu nanti kalau ada pengadilan seperti ini, hakimnya yang Prabowo sudah naikkan gajinya 200 sekian persen, itu masih ada di bawah kendali dari mafia hukum yang dikendalikan oleh yang namanya Aguan, konglomerat pelaku state corporate crime tadi. Nah, itulah fakta bahwa yang ada dari pemerintahan Prabowo sampai saat ini
itu lebih kepada pemerintahan yang syarat dengan hipokrisi. Hipokrit, ngomongnya apa? Ya, sangat menjanjikan, tapi fakta di lapangan yang dilakukan adalah langkah-langkah yang tetap melanjutkan program Aguan dan Salim dalam rangka bagaimana mencaplok tanah-tanah rakyat, tanah negara tanpa peduli pelanggaran konstitusi, hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, karena itu yang ketiga, saya kira kejadian di Pati kemarin bisa menjadi rujukan bagi kita semua, termasuk kita perlu menggalang kekuatan teman-teman di Banten untuk melakukan perlawanan. Mari kita jadikan inspirasi yang datang dari Pati, dari daerah sana, urusannya itu hanya masalah PBB dan bisa sebetulnya dinegosiasikan untuk diturunkan, itu saja sudah bisa mendatangkan amarah rakyat. Apalagi kezoliman yang dilakukan di PIK 2, merampok tanah negara, menzolimi rakyat, ini sudah lebih dari cukup untuk menjustifikasi bahwa kita harus melawan. Kita harus menggalang perlawanan rakyat di Banten untuk membebaskan wilayah rakyat, daerah dan kedaulatan rakyat di PIK 2, terutama yang menjadi objek dari proyek oligarki Aguan dan Salim yang dibackup oleh Jokowi dan kelihatannya masih akan dibiarkan oleh Prabowo. Jadi sebagai langkah awal, mari kita susun rencana. Saya mendapat informasi misalnya Pati sudah memulai, tidak lama lagi itu Cirebon akan bangkit. Ya, saya harap yang ketiga atau yang keempat itu adalah bangkit di PIK 2. Saya harap teman-teman dari Banten, ada Mas Solid saya lihat tadi, beliau kita harapkan menjadi salah satu operator untuk bagaimana penggalangan ini bisa terjadi. Mudah-mudahan ini bisa, dan kita saya harapkan bisa memulai dengan merobohkan patung naga. Kita bisa rancang kapan waktunya, mari mulai membangkitkan perlawanan rakyat Banten untuk tegaknya kedaulatan di Banten dan di NKRI. Saya kira itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan Batubara dan selamat datang Majen Purnawirawan TNI Samsu Jalal. Beliau ini yang pertama kali menggagalkan penangkapan Charlie Chandra, tetapi begitu sang jenderal pergi, Charlie Chandra ditangkap juga. Baik, kalau ada pergerakan demonstrasi itu dipelopori dari Jakarta, tokoh sentralnya Pak Marwan Batubara, tetapi ada juga tokoh diskusi yang ini membuat kasus PIK 2 itu makin membara. Dan saya ingat diskusi pertama yang diadakan itu bersamaan dengan adanya kecelakaan yang seorang anak kakinya sampai terlindas patah, dan itu menjadi ramai, marah, truk-truk saat itu dirusak. Nah, dan diskusi itu saya juga hadiri. Penyelenggara siapa lagi? Yalah, wartawan senior kita Edi Mulyadi. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Gibran. Coba saya ngomong gini karena tadi Bang Said Didu mengingatkan kita bahwa Solo sudah mulai bergerak secara masif, bahkan didatangkan dari luar Jawa. Ini isyarat yang nggak main-main. Kalau seorang Said Didu yang memang galak, tapi tadi tiba-tiba ini saja kita berperang, saja kita berperang. Waduh, ini kan dahsyat ini, ya. Tapi tadi video-video diputar oleh tim Mimbartuk, hidup Mimbartuk. Itu luar biasa ya. Jadi diingatkan lagi betapa kejamnya. Tadi ada dari sambutan dari LBH-PP Muhammadiyah itu masih terlalu sopan. Jadi Bang, nggak ada oknum Bang. Itu udah semuanya nggak pakai oknum itu. BPN tuh nggak oknum lagi. Oknum itu 1, 2, 3, 10.
Ini ombyoan sak kantor-kantornya. Itu sorry ya kalau nggak sopan, bajingan semua. Bajingan semua. Jadi saya nggak ingin panjang lebar, cuma ini acara ini yang digagas oleh Bung Ahmad Mausudin dan kawan-kawan ini penting betul, karena beberapa hari ke depan vonis akan dibacakan. Kalau melihat gelagatnya, saya sungguh-sungguh tidak ingin mendahului takdir Allah, sungguh-sungguh tidak ingin. Tapi yang sudah terjadi seperti Tom Lembong misalnya, tadi kan Bang Said bilang, mengatakan itu semua fakta persidangan hilang semua, nggak berlaku. Jadi saya pernah mengalami persidangan, tuntutan yang dibacakan jaksa adalah copy paste dengan dakwaan. Ya, jadi sidang perdana itu mendakwa A, B, gini. Setelah melalui proses persidangan, dibacakan tuntutan. Seharusnya tuntutan itu berisi fakta-fakta persidangan yang muncul. Persoalan dia memilih ini itu monggo aja, tapi muncul fakta-fakta persidangan. Dan yang terjadi pada kasus saya hanya copy paste saja. Nah, ini pun terjadi pada kasusnya Tom Lembong sampai vonisnya. Nah, kemarin juga ternyata disampaikan oleh teman-teman yang hadir di lapangan di persidangan bahwa tuntutan yang dibacakan jaksa kembali copy paste seperti dakwaan. Nah, saya mau sampaikan sedikit cerita bahwa ketika dakwaan saya pertama kali dibacakan, saya datang ke jaksa setelah sidang. Saya salaman, saya bilang, gila lo bro, lo kurang kerjaan lo. Saya bilang begitu. Kenapa bang? Lo bikin tuntutan gue 1.300 halaman. 1.300 halaman. 313 halaman tuntutan, dakwaan, kemudian 1.000 lebih lampiran. Saya bilang, gila loh, kurang kerjaan, bikin dakwaan 1.300 halaman. Apa dijawabnya? Bukan kita bang yang bikin bang. Bukan kita yang bikin bang. Siapa? Dari pusat. Kita cuma bacain. Jadi pada kasus-kasus persidangan, itu betul, seperti bahasa bilang, itu cuma formalitas saja. Dulu waktu saya masih bocah, masih muda, masih remaja masjid segala macam, kita kenal ada namanya tahun 80-an itu namanya vonis sebelum sidang. Vonis sebelum sidang. Tadi Bang Said lebih mengelaborasi, ini bukan mustahil, vonis itu sudah dibahas di PIK 2 sebagai epicentrum kekuasaan yang sesungguhnya. Nah, saya nggak tahu nih bagaimana yang terjadi, tapi lagi-lagi mohon maaf, saya tidak ingin pesimis, saya tidak ingin mendahului takdir Allah Ta'ala, cuman kita masih siapkan kemungkinan terburuk bahwa itu bukan mustahil akan terulang seperti kasus Tom Lembong dan sebagainya. Nah, mungkin nanti Bang Said, Bang Marwan, Bung Hasuniddin dan teman-teman lain bisa memikirkan apa kemungkinan terburuk yang bisa kita lakukan. Gitu aja, makasih banyak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan selain wartawan senior kan ini mantan narapidana, makanya dia fasih betul dari cerita tentang kriminalisasi. Tapi bukan karena penjahat, karena mengkritik dan ternyata terbukti IKN itu tempat jin buang anak. Bahkan sekarang menjadi tempat jin beranak pinak karena banyak PSK di IKN begitu ya. Pengumuman ada anggota PES dari republikexpress.com, kalau ada yang ketinggalan nanti cari ke depan ya. Tadi ditemukan ibu-ibu dari ID wartawan PES republik.com ya. republikexpress.com. Baik, selanjutnya kita persilakan Bang Samsud Jalal untuk menyampaikan pandangannya. Kepada Majen TNI Purnawirawan Samsud Jalal dipersilakan. Silakan Jenderal. Beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji-puji pada Allah SWT dan salam untuk junjungan Nabi Muhammad SAW
Karena berkat rahmat ridhonya kita masih diberi nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan dalam satu live kita pada siang hari yang berbahagia ini. Gak ada Pak Narko, satu-satunya langkah kita lah people power. Gak ada people power. Mana melempam semuanya? People power. Allahu Akbar. Gak. Gak ada. Apa yang katakan pemerintah kita ini? Pemerintah kita ini memalukan. Gak ada lagi. Pejabat-pejabatnya semuanya koruptor, korupsi. Makanya saya sudah beritahu sama yang lain, Pak Narko bilang, kalau Prabowo tidak bisa bertindak, tangkap Jokowi dan adili, dan begitu reshuffle kabinetnya, lebih baik dia turun. Gak ada gunanya dia. Itu apa dia jadi presiden? Bangga kemana-mana keluar negeri. Wah, keluar negeri dapat tanda kehormatan, pulang-pulang lapor sama Jokowi. Ngapain dia? Seorang jenderal lapor sama Jokowi. Siapa Jokowi? Jokowi itu adalah simbol dari PKI. Oh. Makanya dia itu bagaimana caranya supaya jangan hilang. Sekarang sudah muncul lagi PKI gaya baru. Hati-hati kita. Kita diadu dombanya. Jangan percaya. Apa? Coba bayangin. Apa yang terjadi? Ya macamlah si Luhut bilang, apa itu? Gelap. Bagaimana kita menjadi? Nggak ada bayangin untuk Indonesia. Terang itu nggak ada. Ya, jangan bayangkan. Indonesia ini belum merdeka. Jadi kita nggak ada merayakan hari kemerdekaan itu ya. Tapi bagus dalam hati saja masing-masing. Karena apa? Kenyataannya kita belum merdeka. Kita dijajah oleh asing-asing. Ingat, kita di domba sekarang. Makanya hati-hati kita ini waspada terhadap PKI gaya baru. Mana Pak Nusomad? Enggak. Mantan Ketua KPK? Oh, enggak ada. Pokoknya apa yang kita khawatirkan? Iya, enggak ada. Karena semuanya sudah diatur sedemikian rupa. KPK, DPR itu apalagi? Dewan Penyelenggara Rakyat itu. Itu berapa orang anggota PKI di sana? Jangan-jangan yang menangkap Budi di rumahnya itu juga polisi juga, anti Jokowi juga. Semuanya yang masih berkuasa sekarang adalah anti Jokowi PKI. Makanya gak ada lagi. Kita harus lawan. Ya? Gak ada. Kalau saya ini terus terang aja, saya udah 83 tahun sekarang, hanya semangat aja yang punya ini. Dan saya ini kan sama dengan Pak Narko, saya LGBT, lelaki gagah bekas tentara. Makanya tadi mana Pak Budi, mana Pak Budi? Ini salah satu korban nih, ya, mafia tanah. Nah, ini termasuk juga kawan kita nih sekarang, mafia tanah juga dirampok oleh si Aguan tuh. Aguan sama anti-antek Jokowi. Dan di kabinet sekarang juga banyak anti-antek PKI itu. Jadi makanya kita harus waspada, nggak ada lagi. Dan makanya saya dengan Pak Narko juga, kita susun kekuatan kita. Pak Narko, kita susun kekuatan kita untuk people power. Siap? Gak ada, kita bukan makar, bukan. Kita hanya menghadapi keadaan negara kita yang sudah rusak kacau gini. Iya, itu ada lagi yang bilang sudah masuk ke partai yang tadi Golkar, PSI dia. Nah, ke PSI itu kan ada PKI juga itu. Nggak ada lagi. Dia jangan terpengaruh dengan situasi kondisi sekarang. Kita siap hanya satu tekad, bagaimana kembali NKRI negara kesatuan yang berbakti, yang berkuasa. Kedaulatan kembali ke rakyat, menjadi kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa sekarang dengan anti-anti itu. Ya, terima kasih, itu aja. Kita berdoa aja, semoga Allah memberkati pejuang kita ini. Karena dia adalah, kalau ada yang perbuatan zalim, engkau wajib untuk mencegahnya. Ya, dan kekuatanmu nggak ada dengan mengingatkan. Nah, ini kita mengingatkan. Kalau nggak ada lagi ya dengan doa, walaupun seluruh iman itu. Ya, nggak ada. Terima kasih. Semoga Allah memberkati kita dan semua yang hadir panjang umur, sehat selalu.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Terima kasih Bang Samsul Jalal, mantan polisi militer, polisinya polisi begitu. Zaman waktu masih ABRI. Sekarang dipisah. Dulu kan ABRI kuat, polisi lemah. Dipisah. Polisi kuat banget, ABRI-nya letoy ya. Mudah-mudahan beliau panjang umur dan sehat selalu. Amin. Pengumuman mobil dengan plat A1554EA mohon untuk disesuaikan karena di belakangnya akan ada yang keluar begitu. Baik, kita lanjutkan. Penggugat TIK 2 selain ada dari Jakarta, ternyata juga ada dari Bandung. Dan setiap sidang jauh-jauh dari Bandung. Hari ini pun jauh-jauh dari Bandung. Statusnya pun sekarang keren, terlapor ijazah palsu. Dan kemarin memang dipanggil polisi, waktu itu nggak bisa hadir karena jadwalnya bersamaan dengan kegiatan lain. Tapi alhamdulillah kita undang di acara ini, beliau berkenan, kita sambut Bang Rizal Fadila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Saudara-saudara seiman, seperjuangan, sama-sama mengadvokasi kaum yang lemah. Kita semua berharap mudah-mudahan kebersamaan kita akan mampu mencapai keberhasilan. Dari upaya mengadvokasi Pak Charlie Chandra, tentunya adalah kewajiban kita semua untuk membela orang yang dizalimi, siapapun itu. Siapapun itu, semua yang dizalimi harus dibela. Konteks spiritualnya, ya Rasulullah pernah bersabda, laisal arobu bi khairim min ajamiyin, walaisal ahmaru bi khairin min aswad, kulukum min adam wa adama min turab, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak beda orang Arab dengan orang selain orang Arab. Tidak beda orang yang warna kulitnya ahmar dengan orang yang kulit warnanya aswad, merah dan hitam. Tidak beda. Kulukum min adam, kamu semua dari Adam, naik ke atas. Wa adama min turab, dan Adam dari tanah. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antaramu yang paling takwa. Ciri hamba yang bertakwa salah satunya adalah selalu beramar ma'ruf nahi munkar, selalu mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, memproteksi kebaikan dan melawan kejahatan. Inilah esensinya. Apalagi konteksnya juga tadi disebut min turab, semua dari tanah. Manusia dari tanah, persoalan juga muncul, persoalan-persoalan tanah. Seperti kasus PIK 2, kasusnya Pak Charlie Chandra, itu kasus tanah. Tanah milik Allah dikuasai oleh segelintir orang yang merasa bahwa dia adalah pemilik. Konglomerat, kapitalis, pemodal, mereka yang merasakan pemilik tanah. Hampir seluruh tanah di Indonesia dia merasakan sebagai pemiliknya. Oleh karena itulah maka kita kembalikan kepada yang dititipi untuk menunaikan amanahnya masing-masing. Jadi kita semua mendukung ya perjuangan dari Pak Charlie Chandra. Bebaskan Pak Charlie Chandra dari penghukuman.
Free Charlie. Go to hell Aguan. Go to hell, go to cell Aguan. Free Charlie. Go to hell Aguan. Free Charlie. Go to hell Aguan. Jokowi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara seperjuangan, saya hanya sederhana saja. Mari kita dukung perjuangan Charlie Chandra supaya bebas dalam penghukuman nanti. Perjuangan tekanan itu penting. Tidak ada satu keberhasilan tanpa adanya tekanan. Momen ini momen menekan. People power tadi adalah tekanan rakyat. Bersama-sama untuk menekan kekuasaan agar sesuai dengan aspirasi rakyat. Tanpa tekanan, mereka akan sewenang-wenang. Mereka akan zalim melakukan tindakan-tindakannya. Kita harus melakukan penekanan bersama. Ingat sebentar lagi 17 Agustus. Agustus hari kemerdekaan. Kemerdekaan didapat dengan pemberontakan. Tidak bisa merdeka kalau kita tidak berontak. Tidak akan bisa. People power hanya mekanisme untuk menekan. Esensinya apa? Berontak. Rakyat harus berontak. Harus melakukan revolusi. Revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Kan itu yang disebut. Jadi ketika kita memperingati 17 Agustus yang ke-80, kita memperingati revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang Republik Indonesia sedang dalam posisi dijajah. Dijajah oleh oligarki. Dijajah oleh etnis Cina yang jahat. Tidak semua etnis Cina jahat yang baik, contohnya Charlie Chandra. Tapi yang jahat banyak. Aguan dan teman-temannya itu etnis Cina yang jahat. Mereka adalah kaum oligarki yang menjajah pribumi. Kita harus sama-sama sekarang bebaskan negeri ini. Mulai dari kalau ijazah palsunya Jokowi, adili Jokowi. Kalau kita bicara tentang kekuasaan yang ada Gibran, terus harus sekarang bebaskan PIK 2. Halo Moto. Ini adalah Moto G86 Power 5G. HP ini punya kapasitas baterai. Tanduk kekuasaannya. Apa mau berpihak pada rakyat atau mau ikut kelompok oligarki etnis Cina jahat yang menjajah PIK 2 itu melalui PIK 2 rakyat masyarakat bangsa Indonesia di Banten. Banten harus merdeka. Pak Marwan